Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Mara dan teman-teman semuanya. Hari ini saya Nabila Safa Anissa akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Onomatope dalam Buku Paron Antologi Cerita Cekak karya Purwadi Atmodiharjo. Yang pertama, latar belakang penelitian. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau mana suka, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga memiliki sifat yang unik, karena beberapa bahasa memiliki sejumlah kata yang terbentuk dari bunyi benda yang diwakilinya. Contohnya, kata klik yang mewakili suara benda yaitu mouse komputer. Kosakata tersebut dikenal juga sebagai onomatope. Salah satu daerah yang cukup produktif dalam menggunakan dan memproduksi kata onomatope adalah daerah Jawa. Orang Jawa biasanya menggunakannya untuk mengekspresikan sebuah kata, untuk mendeskripsikan sebuah gerak, sebuah rasa, atau bahkan sebuah bau. Namun, penggunaannya dalam bahasa Jawa tidak hanya ditemukan dalam tradisi lisan masyarakat, tapi juga dalam bentuk bahasa tulisan yang dimunculkan dalam sebuah karya sastra. Gunanya untuk dapat membuat karya tersebut menjadi lebih imajinatif dan ekspresif. Salah satu contohnya yaitu pada karya sastra yang berjudul Buku Paron, Antologi Cerita Cekak Purwadi Atmodiharjo yang diterbitkan pada Januari tahun 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan 3 tinjauan pustaka. Yang pertama, milik Anton Sugiarto pada tahun 2013 yang berjudul Wujud Onomatope dalam Bau Sastra Jawa, karya WJS Purwa Darminto. Dalam penelitiannya, Anton Sugiarto menemukan 712 kata onomatope dalam Bau Sastra Jawa yang dibagi lagi sesuai kategorinya. Selanjutnya, milik Isna Siti Mulyani pada tahun 2014 dengan judul Onomatope dalam novel Emas Maur Baluwarti karya Kartini B. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Isna Siti Mulyani menjabarkan onomatope menjadi 4 jenis, yaitu tiruan bunyi benda, bunyi hewan, bunyi alam, dan bunyi manusia. Yang terakhir ada milik Kerviana Novitasari pada tahun 2016 yang berjudul Onomatope dalam roman Dahulu Ing Loci Kepencil karya Suparto Broto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih tiruan bunyi benda sebanyak 33 data, bunyi alam sebanyak 4 data, dan bunyi manusia sebanyak 30 data. Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan korpus. Penelitian ini menggunakan buku Paron sebagai kebaruan korpus penelitian. Selanjutnya mengenai masalah penelitian dan juga tujuan penelitian. Penelitian ini mengangkat masalah utama yaitu bagaimana jenis leksikon onomatope muncul dalam buku Paron Antologi Cerita Cekak karya Purwadi Atmodiharjo dan submasalah berupa fungsi dari kata onomatope yang ditemukan pada buku tersebut. Tujuannya untuk menganalisis jenis dari kata onomatope yang ditemukan dalam korpus dan menunjukkan fungsinya dengan menganalisis hubungan leksikon onomatope dengan konteks cerita yang ada. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mencatat secara teliti cermat data yang berwujud kata-kata, kalimat, gambar, catatan harian, dan sebagainya. Sumber datanya yaitu buku Paron Antologi Cerita Cekak karya Purwadi Atmodiharjo yang terbitkan pada Januari tahun 2020. Buku Paron ini merupakan buku yang berisi kumpulan cerita cekak karya Purwadi yang sebelumnya diterbitkan dalam majalah Penyebar Semangat tahun 1951 sampai 1959. Selanjutnya, mengenai kajian teori. Penelitian ini menggunakan 3 kajian teori, yaitu yang pertama mengenai cerkak. Cerkak sendiri merupakan akronim dari cerita cekak, atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai cerpen. Definisinya sama, yaitu suatu sastra yang berbentuk narasi, memiliki tema yang sederhana, jumlah kata yang sederhana, dan dapat diselesaikan pembaca dalam sekali duduk. Kutipan dari Kosasih tahun 2012. Onomatope. Onomatope adalah tiruan bunyi yang biasanya terdiri dari 1 atau 2 pengulangan silabel, atau sesuatu yang dapat berdiri sendiri sebagai suku kata dalam ucapan maupun tulisan. Onomatope digunakan untuk menunjukkan suatu ekspresi yang berasal dari bunyi atau suara. Kutipan dari Krida Laksana tahun 2008. Selanjutnya fungsi onomatope. Penelitian ini menggunakan 2 teori fungsi onomatope, yaitu milik Jacobson dan Keneapi. Jacobson membagi fungsi bahasa ke dalam 6 kategori, yaitu fungsi emotif, konatif,
referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Sedangkan Kenyafi membagi fungsi onomatope menjadi 5 kategori, yaitu ekspresi, informasi, persuasi, dan entertainment. Penggunaan dua teori bahasa ini dikarenakan peneliti melihat bahwa kedua teori saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari buku ini menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis onomatope yang ditemukan. Yang pertama yaitu tiruan bunyi alam, yang kedua tiruan bunyi manusia, yang ketiga tiruan bunyi benda. Yang pertama tiruan bunyi alam. Yang terdapat 2 data di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama konteksnya yaitu menggambarkan suasana saat hendak hujan. Kutipannya yaitu ngedep ake jam 4 sore, mendungnya petang, temah geluduk sesautan. Pada kutipan ini terdapat tiruan bunyi alam petir, yaitu berbunyi geluduk. Fungsi dari leksikon sendiri yaitu untuk fungsi eksplorasi, untuk menunjukkan kejadian gemuruh petir di langit. Contoh selanjutnya yaitu pada konteks tokoh Mazmur yang menyatakan keadaan saat mendengar pernyataan Jeng Samsuriah mengenai hal yang terjadi apabila dunia ini tidak hanya terbatas dengan cinta. Yang kutipannya yaitu jagate mesti gonjang-ganjing segara moplan gunung jeblok sesauran. Pada kutipan ini terdapat tiruan bunyi alam yang dikeluarkan saat gunung meletus, yaitu jeblok. Fungsinya yaitu fungsi eksplorasi untuk menunjukkan keadaan di mana bunyi muncul saat gunung meletus. Selanjutnya tiruan bunyi manusia. Yang pertama, konteksnya tokoh Padmini yang mengusir bocah-bocah yang mengganggunya saat sedang beristirahat. Yang kutipannya yaitu hus koe opo ora urus ayo kono lungo. Di sini terdapat tiruan bunyi manusia yang mengusir, yaitu kata hus. Fungsinya yaitu konatif untuk memerintah bocah-bocah yang mengganggu waktu tidur tokoh Padmini untuk pergi. Selanjutnya, konteksnya untuk menggambarkan tokoh Sri Muryaningdiah, pegawai Kamis Pos, yang memiliki kemampuan bicara orang yang pandai atau intelek. Kutipannya yaitu nanggeng kegolong intelek. Biso cas ciscus, coro londo, lan Inggris. Dalam kutipan ini terdapat tiruan bunyi manusia yang menandakan bahwa cara bicaranya sangatlah lancar, yaitu dengan bunyi cas, cis, cus. Fungsinya merupakan fungsi konatif, yaitu untuk memuji tokoh Sri, yaitu seorang pegawai Kamis Pos, karena kemampuan bicaranya seperti seseorang yang intelek. Selanjutnya, tiruan bunyi benda. Yang pertama adalah konteks tokoh aku yang sedang menyalakan mesin motor saat pulang kerja. Kutipannya, motor dak starter, suarane alus koyok sutra. Pada kutipan tersebut terdapat tiruan bunyi benda, yaitu bunyi motor yang di starter, tetapi dengan suara yang halus. Suaranya itu diindikasikan karena ada ketenangan di kalimat itu dengan kata suaranya halus seperti sutra. Fungsinya leksikon onomatope ini adalah fungsi eksplorasi, yaitu untuk menunjukkan suara motor yang halus saat dinyalakan. Selanjutnya, pada konteks tokoh aku yang mengunci pintu kembali sebelum melanjutkan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Kutipannya, cakrek dikunci terus melebur dalam. Suara bunyi benda yang muncul pada kutipan ini yaitu bunyi kunci dan bunyi pintu yang terkunci dengan baik. Dibuktikannya dengan ada bunyinya cak pada saat bagian pintu mengunci dan krek pada saat pintu di bagian dalamnya itu sudah mengunci dengan baik. Fungsinya adalah eksplorasi, yaitu untuk menunjukkan kejadian saat pintu dikunci dengan baik dengan memunculkan bunyi cakrek. Selanjutnya kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dengan total 15 leksikon onomatope yang digunakan dalam buku Paron. Onomatope tersebut dibagi lagi atas jenis dan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, terdapat tiruan bunyi alam sebanyak 3 data, tiruan bunyi manusia sebanyak 6 data, dan tiruan bunyi benda sebanyak 6 data. Selanjutnya, fungsinya yang pertama ada fungsi emotif, yang menjadikan bahasa menjadi sebuah sarana untuk mengungkapkan perasaan manusia seperti bahagia, sedih, senang, terkejut, dan sebagainya. Ditemukan total 3 data. Selanjutnya ada fungsi konatif, yaitu menjadikan bahasa sebagai sebuah sarana untuk kontrol sosial atau memotivasi seseorang. Ditemukan total 5 data. Selanjutnya ada fungsi eksplorasi, yang menjadikan sebuah bahasa sebagai sebuah sarana untuk menunjukkan keadaan, kejadian, peristiwa, dan sebagainya. Ditemukan total 7 data. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.